Oke, kita sudah live ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an aba'ad wa'ala. Teman-teman, apa kabar semuanya pagi ini? Kita coba isi ya pagi ini dengan apa dia? Kita namain nasi bali dengan renungan cahaya pagi. Renungan cahaya pagi. Allah. Jatuh tuh, kan? Masya Allah. Oke, kita ngobrol-ngobrol sedikit lah ya, teman-teman. Hari ini tentunya obrolan kita awali dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, alhamdulillah ya, alhamdulillah banget itu. Pagi ini kita kembali bangun dalam keadaan masih ada nyawanya gitu, masih bernyawa. Ada yang bilang kalau setiap pagi itu sebenarnya kita sedang menerima hadiah baru dari Allah. Gitu. Hadiah itu bernama kesempatan kesekian kalinya gitu. Kalau kita sudah apa namanya mengalami ratusan atau bahkan ribuan hari ya, dan inilah hari kesekian kita diberi kesempatan sama Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Baik, kalau kan tadi malam ya, tadi malam kita tidur kan itu nggak ada jaminan ya teman, nggak ada jaminan kita itu bangun lagi gitu. Tapi coba deh mungkin gitu ya, bisa jadi bilang kayak gini, ayo bangun nih gitu ya, aku masih ingin melihat kau beramal hari ini gitu ya. Jadi ini benar kesempatan kesekian kalinya Allah sama kita buat beramal gitu. Maka pagi itu bukan sekedar pergantian waktu teman-teman. Pagi itu apa ya, surat baru dari Allah ya, surat cinta baru dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pagi-pagi itu bukan ya, harusnya kita maknanya dengan cara yang berbeda gitu ya. Dan apa namanya, tugas kita dengan surat cinta baru dari Allah ini adalah membacanya ya, membaca surat cinta dari Allah ini gitu ya. Terus memahaminya surat cinta dari Allah ini, terus mengisinya dengan kebaikan gitu. Jadi jangan sampai surat cinta yang baru dari Allah ini setiap hari ya kita maknai gitu-gitu aja gitu ya. Jadi nggak ada maknanya gitu ya. Oke, kita pagi-pagi itu ini ya, coba kita ambil pelajaran, ambil ibroh gitu ya dari matahari, teman-teman. Matahari. Pagi itu apa ya? Kayaknya matahari tuh keren buat jadi guru gitu ya. Matahari itu nggak tahu ya, karena mungkin kita nggak ngerti bahasa matahari ya. Tapi sejauh ini kita nggak pernah dengar kayaknya matahari itu protes gitu ya. Aduh kepagian nih gitu ya. Kita nggak pernah dengar matahari itu protes karena dia harus memulai ya dari gelap gulita gitu. Nggak pernah kan ya, belum pernah dengar kan? Setiap hari matahari itu memulai dari gelap gulita gitu. Dan matahari itu nggak tergesa-gesa gitu ya untuk naik ke puncak langit. Ya slow aja gitu. Dia tahu semua butuh waktu gitu ya. Ya. Memang apa ya, sejatinya sih banyak ya pelajaran yang bisa kita ambil dari matahari gitu ya. Tapi coba kita ambil beberapa gitu ya. Tiga gitu ya. Ya. Yuk kita awali hari ini dengan pelan-pelan tapi pasti gitu ya. Nggak usah tergesa-gesa gitu ya dalam sesuatu hal gitu ya, kan al-istijalu minasyaiton gitu ya, ketergesa-gesaan itu dari setan kan ya. Ya awali dengan pelan tapi pasti gitu ya, nggak perlu apa ya langsung sempurna di pagi ini, cukup kita mulai dengan langkah kecil kebaikan kita gitu ya. Awali dengan pelan tapi pasti, tenang aja ya. Kedua, pelajaran dari matahari adalah dia ngajarin kita untuk yuk terangi sekitarmu gitu. Walau mungkin sinar kita tuh nggak besar, nggak gede, atau bahkan agak redup gitu, tapi ya at least kita inilah bikin apa ya, orang sekitar kita hangat gitu ya, ya dengan
dengan kehangatan kita itu kayak kayak matahari gitu, ngasih kehangatan dengan tentunya dengan kapasitas kita sendiri gitu ya. Jadi jangan sampai justru malah hadirnya kita itu justru malah membawa kedinginan gitu ya. Matahari selalu memberi kita kehangatan, teman-teman. Dan hal ketiga yang kita bisa pelajari dari matahari pagi adalah matahari itu konsisten, teman-teman ya. Matahari itu nggak pernah absen terbit. Kebayang ya kalau misalkan matahari itu absen gitu, hari ini pre dulu lah nggak terbit gitu. Nah, seperti matahari, begitulah seharusnya kita hadir dalam kebaikan ya, konsisten. Jadi dia itu pelan tapi pasti. Matahari itu menerangi sekitarnya, ya, memberikan kehangatan. Dan matahari itu konsisten gitu. Nggak kebayang kalau matahari itu absen gitu ya. Kayaknya keren banget, sampai diabadikan ya di Quran itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wasyamsi waduha. Ya, terus sebentar. Saya mana tadi? Sampai wasyamsi waduhaha ya. Demi matahari dan cahayanya di waktu pagi gitu ya. Sampai diabadikan di Quran, teman-teman. Wah, kan ini inspirasi banget gitu ya. Sebentar. Nah, kurang lebih deh. Ya. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari ya. Dan seterusnya. Jadi walaupun bagaimana begitu rupa gitu ya matahari di pagi hari, nanti sore hari matahari akan terbenam gitu ya, kelihatannya terbenam gitu ya. Begitu pula kita ya, waktu kita di dunia itu ada batasnya ya, kita sadari itu gitu ya. Maka yuk gunakan pagi untuk menabung cahaya sebelum senja itu tiba gitu. Oke, tadi kita udah belajar dari matahari. Selanjutnya apa lagi nih? Nah, teman-teman, pagi hari itu kayak cermin yang baru kita lap gitu ya. Dia itu bening, jernih, memantulkan cahaya gitu ya. Nah, mungkin agak sedikit berbeda dengan hati kita gitu ya. Kadang cermin hati kita itu penuh dengan debu gitu. Debu marah yang belum dimaafkan, debu iri yang belum dibersihkan gitu ya, debu kelalaian yang kita biarkan menumpuk gitu. Itu tuh bikin cermin hati kita tuh jadi kusam, kotor, bahkan berkarat gitu ya, artinya ya. Gimana? Hati itu kan berkarat seperti besi itu berkarat gitu ya. Ketika sahabat nanya sama Rasul, apa yang bisa membersihkannya ya wahai Rasul gitu ya. Kata Rasul, ya udah banyak remind kematian gitu ya, dan sering-sering membaca Al-Qur'an gitu. Nah, itu jadi reminder kematian ya, zikrul maut itu membuat hati kita itu hilang tuh debu-debu tadi itu ya. Debu-debu macam ya yang membuat hati kita itu nanti makin lama makin berkarat tuh ya, kita bisa erase gitu ya, kita bisa hapus ya dengan banyak-banyak mengingat kematian dan banyak-banyak baca Quran gitu ya. Maka yuk pagi ini kita lap hati kita gitu ya. Yuk coba kita istighfar deh. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ya. Sebanyak-banyaknya gitu ya, istighfar. Terus pagi ini juga kayaknya cakep banget tuh kalau kita bisa tilawah Quran gitu ya. Baca at least 1 halaman deh gitu ya. Bagus-bagus bisa banyak, bisa lebih gitu ya. Terus menarik juga kalau misalkan kemarin atau semalam gitu ya, kita ada orang yang melukai hati kita, ya kita maafin tuh yang orang yang melukai hati kita gitu. Walaupun boleh jadi nggak mudah gitu ya memaafkan orang yang bikin kita kesel kan. Orang yang ngeselin, orang yang nyebelin kita maafin gitu aja kan nggak gampang gitu ya. Tapi bukan berarti nggak bisa kan. Ya kalau cermin hati kita mau bersih,
Coba deh gitu ya, maafin orang-orang yang udah nyakitin kita itu gitu ya. Nah, cermin hati yang bersih itu akan lebih mudah menangkap hidayah gitu ya. Jadi yuk kita lap hati kita pagi ini. Oke, selanjutnya saya pengen apa ya? Keinget satu ayat ya di surah apa? An-Nur ya. Allahu nurus samawati wal ard gitu ya. Ya, Allah adalah cahaya langit dan bumi itu. Kalau Allah adalah cahaya, maka semakin dekat kita dengannya, semakin terang jalan hidup kita. Kan gitu ya teman-teman. Logik sederhananya kan gitu. Ya, kalau di jalanan gelap gitu ya, terus ada lampu jalan, ada PJU gitu ya. Semakin kita ngedeketin lampu itu, kan semakin terang tuh jalan kita tuh gitu. Dan semakin jauh kita ya dari cahaya Allah gitu ya, semakin gelap gitu juga ya hidup kita gitu ya. Meski apa ya, bisa jadi lampu dunia itu terang benderang gitu, tapi kalau kita jauh dari cahaya, wah, tetap aja gelap hidup kita gitu ya. Hari ini yuk bismillah, coba kita niatkan, kita memulai segala pekerjaan dengan basmalah gitu ya. Terus apa ya, misalkan menghindari kata-kata yang merendahkan, ngebully, atau misalkan bikin orang sakit hati gitu ya, hindari kata-kata itu gitu ya. Terus coba deh kita latih juga, kita bantu ya, orang-orang itu nggak apa, mungkin 2-3 orang gitu, tapi nggak ada pamrih gitu ya, tanpa berharap balasan. Jadi bantuin aja gitu. Nah, itu bisa jadi itu ya dengan tadi itu kita basmalah, kita menghindari kata-kata yang buruk gitu ya, terus ngebantu orang. Boleh jadi itu adalah ikhtiar kita ya, cara kita untuk mendekat pada cahaya Allah gitu. Oke, ayatnya udah. Sekarang apa lagi? Oh ini deh, mungkin ini apa? Ada 3 amalan ringan ya. Tapi insya Allah ini berdampak besar teman-teman di pagi hari gitu ya. Ada 3 amalan ringan tapi berdampak besar di pagi hari. Apa itu? 1, senyum. Senyum ya. Kita tahu bahwa senyum itu sedekah gitu ya. Tapi yang keren, senyum itu juga bisa memantulkan cahaya ke hati orang lain gitu ya. Jadi kan banyak ya konten-konten di sosmed itu yang ketawanya nular gitu ya, ketawanya nular gitu ya. Nah, senyum juga bisa nular tuh gitu ya. Dan kalau kita awali dengan senyum, ya akan enak sih ininya. Biasanya gini kan, kata ulama gini, pagi itu kayak palanya onta teman-teman ya. Kalau palanya udah udah enak gitu ya, nanti lehernya, badannya, ekornya itu juga ikut enak gitu ya. Artinya kalau misalnya pernah nggak teman, pasti tuh teman-teman pernah ngerasain deh ya. Kalau pagi-pagi tuh bawaannya udah enak, asik, senyum gitu, nanti ke bawah tuh ya, sampai siang, sampai sore, sampai malam tetap asik gitu. Tapi ketika pagi-paginya udah rungsing, udah rusuh, udah marah-marah gitu ya, itu biasanya ngikut juga gitu ya, sampai siangnya juga marah-marah, sorenya emosi gitu ya, malamnya juga nggak ngenakin gitu ya. Makanya usahain pagi-pagi itu jangan marah-marah ya. Ya, usahain pagi-pagi itu coba kita senyum gitu ya. Pokoknya hal-hal yang positif deh, biar nanti kebawa gitu ya, sampai siang, sampai sorenya, sampai malamnya gitu ya. Nah, itu amalan yang pertama. Amalan yang kedua, yang amalan ringan tapi berdampak besar di pagi hari adalah doa ya. Yuk minta sama Allah ya, kayak orang kehausan minta air gimana ya, ud'uni astajib lakum gitu ya. Dan kata Allah kan gitu ya, minta nanti Pak diabulin gitu. Dan kita juga diingetin lagi sama Allah gitu kan, bahwa kalau ada orang yang doa padaku, kata Allah, sesungguhnya aku ini dekat itu. Ya, ya tentunya tetap tetap diperhatiin gitu ya, ada pada doa gitu ya. Minta dengan
lembut gitu ya, minta dengan penuh harap gitu ya. Jadi jangan sampai beda ya antara doa sama ini doa sama nyuruh gitu ya. Doa itu lihat ya, kalau lihat misalkan kita kalau baca buku-buku ulama gitu itu kalau kita buka buku-buku mereka itu biasanya mereka doanya itu pertama tuh banyak banget muji Allahnya gitu ya, muji Allahnya banyak banget, terus doanya sedikit gitu. Ya doanya sedikit tapi memuji Allahnya tuh banyak banget gitu ya. Ya hamdan katsiran thayyiban barakan fi gitu. Banyak banget muji-muji Allahnya tuh. Terus tapi doanya sedikit gitu. Nah kita tuh balik kan ya, muji Allahnya sedikit, hayu yang banyak gitu ya. Ya nggak apa-apa juga sih selagi mintanya sama Allah ya. Cuma gimana sih kita aja nih, misalkan kita kalau misalkan mau ada perlu atau ada butuh sama orang itu kan kita muji-muji dulu gitu ya, baik-baikin dulu baru kita minta gitu. Nah jadi tuh puji Allah dulu yang banyak tuh. Lihat ya kan di Quran tuh banyak doa-doa yang diajarin itu isinya ya pujian sama Allah aja gitu ya, kayak la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Oh muji Allah gitu. Ya, jadi banyakin muji Allahnya dulu, sholawat baru doa gitu. Jangan langsung doa gitu. Gitu ya. Yang ketiga, amalan ringan tapi berdampak besar di pagi hari adalah sedekah ya. Sedekah. Sedekah itu apa ya? Teman-teman pernah nggak apa bedanya sedekah, infak sama zakat? Jadi kalau sedekah itu kalau diagram Venn gitu ya, itu sebuah perbuatan baik itu sedekah gitu ya. Makanya sedekah itu bisa bersifat materi ataupun non materi gitu ya, umum banget gitu ya. Bisa, makanya kita bisa dengar senyum itu sedekah gitu ya, kalimat-kalimat thayyibah itu sedekah gitu. Karena sedekah itu dimensinya bisa materi ataupun non materi gitu. Nah, di dalam sedekah ada infak gitu ya. Nah, infak ini biasanya dimensinya materi gitu ya. Dimensinya materi gitu ya. Makanya infak itu ada yang infak wajib, ada yang infak sunnah gitu ya. Gitu. Nah, infak sunnah itu infak yang ketentuannya nggak terlalu banyak mengikat gitu ya. Udah waktunya orangnya, besarannya nggak ditentuin gitu. Mau ke siapa penerimanya, siapa bebas aja gitu ya. Tapi kalau infak wajib biasanya ada ketentuannya gitu ya. Nah, salah satu bentuk infak wajib ya selain kafarah misalkan adalah zakat gitu ya. Nah, zakat itu kan rigid gitu ya. Ibadah harta yang rigid, besarannya, ada nisab, ada haulnya gitu ya. Bahkan ada mustahiknya, harus ke siapa gitu ya. Nah, itu bedanya gitu ya. Zakat dua tuh, ada zakat fitrah dan zakat mal gitu. Gitu. Jadi sedekah itu ya tadi ya nggak harus uang ya, bisa tenaga, bisa ilmu ya, atau misalkan kita ngasih waktu untuk mendengar curhatan orang gitu ya, apapun lah ya yang bisa kita lakuin ya sebagai bentuk sedekah ya di pagi hari gitu ya. Ya kalau bisa dengan materi ya bagus gitu ya. Jadi senyum, doa, sedekah ya, mudah-mudahan itu amalan ringan tapi insya Allah ngefeknya di pagi hari itu gede gitu ya. Ya bayangin kalau misalkan kita memulai hari dengan membuat satu orang lebih bahagia daripada sebelum ketemu kita gitu. Wah cakep tuh ya. Atau seenggaknya orang-orang di rumah deh ya, orang di rumah kita bikin pasangan kita lebih bahagia, misalkan anak-anak kita segala macam, saudara kita, adik kakak. Kayaknya itu udah cukup ya buat coba mengundang keberkahan dari langit gitu ya. Insyaallah ya. Oke, sahabat semua, kita udah beberapa menit. Poinnya adalah gini teman-teman. Pagi hari ya adalah waktu terbaik untuk memutuskan hari ini aku ingin jadi orang baik dan lebih baik dari sebelumnya. Wah, cakep tuh. Boleh jadi bukan yang sempurna ya, tapi terus berusaha membawa cahaya Allah dalam setiap langkah kita. Ya.
Kalau hati kita udah diisi cahaya di pagi hari, insya Allah ya sampai siang, malam ya kita akan lebih kuat menghadapi gelapnya ujian gitu ya. Jadi cahaya itu kayak bekal gitu ya, buat kita menyiapkan ya, atau menjadi bekal menghadapi gelapnya ujian gitu. Ya Allah, ya Allah, jadikan pagi ini pagi kebaikan dan cahaya ya. Pagi keamanan dan kebahagiaan, pagi rahmat dan ampunan darimu, ya Arhamar Rahimin gitu ya. Oke, jadi teman-teman, selamat memulai aktivitas ya. Semoga pagi ini kita bisa sambut dengan hati yang bersih, penuh cahaya gitu ya. Dan penuh rasa syukur tentunya. Tadi ada sedikit pelajaran dari matahari gitu ya. Jangan slowly but sure ya. Terangi sekitarmu, konsisten ya. Kalau dari matahari begitu ya. Dan Allah itu apa ya? Tadi apa ya sebenarnya? Oh, ini cermin ya. Bersihkan lagi cermin hati kita ya dari debu-debu yang menutupi, bahkan nanti membuat kita berkarat gitu ya. Debu marah, debu iri, debu lalai gitu ya. Terus apa namanya? Allahu nurus samawati wal ardh gitu ya. Allah itu adalah cahaya langit dan bumi. Yuk mendekat sama Allah biar kita tuh terang gitu. Jangan sampai gelap gitu ya. Terus 3 amalan tadi ya, 3 amalan ringan tapi berdampak besar di pagi hari. Senyum, doa, sedekah gitu ya. Terakhir yuk kita ini bawa pulang cahayanya gitu ya. Oke teman-teman, mungkin itu dulu cuap-cuap kita, ngobrol-ngobrol kita di pagi ini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum nafsi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di pertemuan selanjutnya insyaallah. Assalamualaikum.